kita akan coba melaksanakan pra-observasi sebelum nanti saya mau observasi Ibu di dalam kelas. Mungkin ada sedikit pertanyaan ini untuk Ibu Leni terkait mengenai tentang permasalahan ataupun persiapan Bu Leni yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas. Nah, untuk yang pertama nih Bu Leni, Ibu Leni nanti ngajar kelas berapa nih Bu Leni? Di kelas 11 apa? Di kelas 11 Ibu ya. Materinya apa ya Bu? Itu materinya terkait barisan dan deret, cuma saya fokuskan barisan dan deret aritmetika. Aritmetika. Karena kan barisan dan deret itu ada dua. Apakah dalam persiapan Ibu nanti di dalam kelas KD ataupun indikator Ibu udah Ibu siapkan ini Bu? Alhamdulillah sudah ready. Kemudian ini Bu ya, metode yang mungkin yang akan Ibu gunakan ini dalam pembelajaran apa nih Bu metodenya Bu? Itu masih kooperatif sih, kooperatif learning. Tapi kan saya itu memakai ada medianya namanya stick es krim ya. Stick es krim. Stick es krim karena menurut saya itu medianya gampang didapatkan, itu mas saya mediain. Jadi dari media itu anak saya giring di School Learning ya, saya giring untuk menemukan konsep. Jadi dengan metode es krim, stick es krim tadi ya Bu? Media stick es krim. Nah, Ibu kan menggunakan metode tadi, kira-kira alasannya itu apa Bu? Kenapa Ibu memakai metode itu untuk mengajari Ibu hari ini? Karena nah ini kan kalau matematika tuh ketika anak langsung dikasih konsep, terusnya mereka aplikasinya tuh kurang. Tapi kalau mereka menemukan konsep, jadi dari masalah dibawa untuk menemukan rumus, nah nanti anak tuh akan langsung paham, oh ternyata rumus ini tuh dipakai untuk masalah yang seperti ini, dan itu biasanya lebih merekatkan. Jadi gampang gitu ya. Anak-anak sudah bisa langsung mengerti dan langsung praktek mungkin gitu ya. Karena biasanya kan memang kita kebanyakan seperti itu, kita pilih-pilih anak yang bisa digiring. Jadi mungkin dari alat dan yang sumber Ibu tadi gunakan sudah Ibu siapkan Ibu. Berarti es krim tadi Ibu beli dulu es krimnya atau bagaimana itu? Itu stick es krimnya saya beli pakai berapa ya Pak ya, lupa. Itu tuh saya pakai es krim tuh ada beberapa kali memang karena menurut saya itu berhasil, jadi saya terapkan. Cuman memang itu saya ganti-ganti saja masalahnya gitu. Biar gampang. Jadi itu tuh ada es krim bekas anak saya, saya kumpulin karena anak saya setiap hari minta es krim, nah itu saya kumpulin sekalian saya beli pulang. Terus kemudian mungkin dari stick es krim itu salah satunya mungkin karena kita bentar lagi nih mau masuk nih Bu. Alat-alat mungkin yang Ibu mau siapkan mungkin udah disiapkan belum Bu? Udah, mungkin infocus kali ya, karena saya menampilkan video sedikit sih untuk anak itu. Ada infokusnya juga ya. Menampilkan video pembelajaran dulu gitu. Untuk merangsang mereka gitu. Boleh deh Bu, kira-kira sebelum Ibu masuk, kira-kira pada saat Ibu nanti yang sudah Ibu rencanakan nih di RPP Ibu, kira-kira jalannya kegiatan itu nanti akan seperti apa gitu Bu? Kalau bayangan saya ya Pak, tapi saya nggak tahu nih berhasil atau enggaknya ya. Iya. Bayangan saya kan saya pertama masuk itu ya pasti biasa ya, salam, doa, motivasi, persepsi. Cuman enaknya di materi ini mungkin karena mereka SMP itu pernah belajar, jadi menurut saya itu bisa gampang masuk ya ini tuh. Beda dengan beberapa materi yang tidak pernah mereka pelajari, itu masih awam banget dan itu memang harus ekstra. Tapi kalau materi ini termasuk yang pernah mereka belajar SMP, jadi ini hanya melanjutkan melanjutkan ke lebih yang abstrak dan sebagainya. Kalau waktu SMP itu kan memang konkret tuh soalnya, gambar dan sebagainya. Kalau ini kan soalnya itu berbentuk abstrak, hanya angka. Kalau di SMP itu bergambar-gambar, dan di SMA itu abstrak dan cakupannya sedikit lebih luas. Jadi kira-kira gambaran pelaksanaan nanti Bu, mungkin dari awal pertama ya Bu Leni masuk sampai kegiatan pembelajaran selesai, mungkin kira tuh ya? Perkiraan ya, perkiraannya Bu. Sepertinya ini sesuai dengan RPP. Masuk, persepsi, ya, kemudian
share video salah satu manfaat dari materi, kemudian nanti diskusi pemecahan masalah, mudah-mudahan aktif diskusinya berjalan. Habis itu nanti anak mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah itu nanti ketika anak presentasi itu ada yang salah, langsung saya koreksi. Karena menurut saya kalau koreksi di akhir matematika itu malah lebih susah. Jadi ketika proses pencariannya itu ada salah, itu langsung saya koreksi. Hari itu juga. Hari itu kan dan ketika anak tampil biasanya kalau saya, karena kalau penemuan rumus Pak, kalau ada yang salah di tengah biasanya baunya itu salah. Nah kalau tadi kan kayak gitu, nanti ketika presentasi ada yang salah itu langsung saya koreksi. Nanti habis itu anak diminta untuk kalau ada banyak pendapat di ini kan, kemudian saya kuatkan, menarik kesimpulan. Nanti endingnya saya ada kuis sama tugas. Kalau kuis ini saya kasih satu soal ya yang mudah ya. Setelah itu hanya beberapa orang yang diterima karena saya main timing 2 menit satu yang diterima. Nah kalau tugasnya nanti kalau misalnya waktunya tidak cukup, tugasnya akan saya share via WA. Atau tugasnya waktunya cukup berarti saya share ketika itu. Berarti tadi Bu, untuk kuisnya tadi kan Ibu kan udah duduk berkelompoknya. Kuisnya untuk pribadi atau kelompoknya Bu? Apa alasannya Bu ini? Untuk pribadi Pak. Pribadi ya? Karena kalau kuis ini kan kita itu menguji pemahaman mereka saat pembelajaran hari ini. Gitu. Kalau secara berkelompok, kalau kita kelompok kita nggak bisa ngerti nih siapa yang ngerti karena kalau secara kelompok biasanya kan ada yang dominan dan yang tidak. Tapi kalau misalnya dia secara pribadi, walaupun anak ini mungkin tidak aktif di kelompok, tapi dia ada yang paham. Karena ada anak yang kadang tuh malu, tapi dia pintar menulis atau komunikasi. Baik, mungkin dari berbagai macam persiapan Ibu nih, mungkin dari persiapan stick es krimnya tadi, infokusnya tadi dan lain sebagainya. Mungkin ada persiapan tertulis. Kalau persiapan tertulis mungkin Ibu ada? LKPD ya, untuk mereka melaksanakan kegiatan ya. LKPD karena memang LKPD matematika sedikit rumit karena nggak langsung diketik-ketik ya, ternyata harus satu persatu. Mungkin itu sih yang makan waktu. Terus mencocokkan angkanya itu yang karena memang harus mengepaskan harus runtut terus mengepaskan antara LK ini sama tujuan kita ini pas enggak gitu loh. Nah dari mungkin identifikasi tadi mungkin Ibu sudah banyak cerita nih, mulai dari awal Ibu masuk. Kira-kira mungkin kalau menurut Ibu nih, mana sih materi yang paling tersulit menurut Ibu yang akan diterima oleh anak-anak kita nanti ini dalam kelas? Untuk sekarang ya, kalau untuk sekarang kalau secara konsep endingnya dapat, maksudnya rumusnya mungkin mereka dapat, hanya saja mungkin terkadang mereka itu menganalisis soalnya. Jadi antara soal, dari soal itu mana yang terpakai, mana yang tidak, itu biasanya seperti itu. Karena di sini ini nanti ada soal cerita juga banyak. Jadi biasanya anak tuh soal itu kalau dibuat dalam bentuk cerita lain, anak tuh belum tentu bisa milih mana informasi yang bisa dia pakai, mana yang tidak. Itu yang sulit. Itu dari kesulitan ya, tidak menurut kita ya, mungkin anak yang akan susah gitu untuk menerima materi dari kita. Terus, nah kira-kira gini Bu, kompetensi yang mungkin dimiliki oleh siswa setelah pembelajaran bersama Ibu nih hari ini, kira-kira kompetensi apa yang akan diperoleh oleh siswa? Kompetensinya kompetensinya mungkin begini ya Pak ya. Ini pengalamannya saya ketika tes, beberapa kali tes untuk jadi guru, itu ada materi yang namanya pola bilangan. Nah di situ itu ternyata materi itu sering keluar ketika PNS dan sebagainya, ternyata keluar kayak bilangan 2, 3, 5, nanti setelah itu ke 10 bilangan lainnya apa. Nah, menurut saya itu kompetensi yang didapat anak. Nah itu, jadi mereka tuh, makanya saya sangat suka materi yang ini karena itu tuh sangat berguna untuk mereka. Saya nyadarnya itu ketika saya mau tes, ini materi saya ya. Makanya apalagi matematika ya. Iya, ternyata ini dikeluarkan setiap tes. Dan saya memang coba cek tes ini, keluar. Jadi menurut saya itu kompetensi yang mereka dapat.
salah satu persiapan bagi mereka untuk dunia kerja besok ya Bu ya. Oke. Nah kalau seperti itu lagi nih Bu, kan kita sudah dapat bukannya si anaknya mungkin kemudian ada nggak sih Bu yang anak itu yang membutuhkan perhatian khusus dari Ibu calonnya nanti besok? Perhatian khusus setiap kelas itu pasti ada ya Pak, perhatian khusus. Memang ada beberapa. Nah yang perhatian khusus ini bukan berarti dia secara apa ya Pak, secara kepribadian atau menuju ke disabilitas dan sebagainya, enggak. Perhatian khususnya sebenarnya anak-anak itu tidak bisa apa ya, operasinya nggak dapat. Contohnya itu dia belum tahu persis ngaliti bagaimana, begitu. Ada beberapa anak kita seperti itu dan itu yang perhatian khusus. Khususnya. Nah untuk terkait masalah pembelajarannya nih Bu, untuk pembelajaran kita nanti di dalam kelas nih, ada nggak yang kira-kira menurut Ibu nih yang perlu perhatian khusus banget mengenai tentang materinya? Khusus tentang materinya. Yang dapat perhatian khususnya banget, misalkan tadi itu kan menyampaikan adanya bilangan tadi Bu, bilangan apa ataupun rumus apa nanti yang akan Ibu fokuskan terutama kepada siswa gitu. Kalau untuk pertama ini mungkin karena masih awal materi ya Pak ya. Kalau yang khusus sekali itu tidak. Karena memang dari sini nanti kan habis pertemuan yang itu nanti kan kita coba bedah-bedah soal. Nah itu bedah soal itulah yang perhatian khususnya. Jadi kalau untuk materi ini karena masih awal dia menemukan konsep, jadi soalnya hanya nggak terlalu rumit, masih yang kategori nggak sederhana banget tapi agak ke atas sederhana. Jadi setidaknya mereka hanya menemukan konsepnya Iya, dulu. karena menemukan konsepnya dulu. Nah nanti kalau untuk konsep materi yang benar-benar itu nanti kalau udah nemu konsep baru kita bedah soal dengan berbagai bentuk soal. Nah itu yang butuh materi. Yang butuh khusus ya, perhatian khususnya. Karena kan anak tuh banyak nanti yang nggak bisa nerapin, Bu ini pakai konsep yang mana, ini konsep yang mana gitu. Supaya anak pun nanti bisa jelas pengirimannya Bu ya. Iya. Nah, kemudian Ibu dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini untuk nanti Ibu masuk ke dalam kelas, kira-kira rencana tindak lanjut Ibu nanti setelah materi ini apa? Tindak lanjut ya. Apa ya? Mungkin ini kali ya Pak ya. Menurut saya kan matematika itu tindak lanjutnya tuh diberi tindak lanjut atau enggaknya ketika anak diberikan diuji. Nah karena kita tuh nggak bisa, kamu paham nggak bisa. Menurut saya itu saya bisa memberikan tindak lanjut atau enggaknya ketika saya menguji anak. Nah nanti hasil uji anak itu apakah dalam bentuk latihan ataupun plus lagi ataupun ulangan, dari situ baru saya bisa memberikan. Jadi kalau misalnya ada anaknya ketika ulangan itu misalnya remedial, maka anak itu saya bimbing remedial konsepnya dulu, nanti pengerjaannya itu yang benar-benar saya pantau karena saya sering memang kan beberapa tahun terakhir saya remedial itu seringannya lebih intens ya, kadang tuh face to face satu per satu itu saya minta anak itu yang menjelaskan dari A sampai Z. Nah itu menurut saya itu tindak lanjutnya. Terima kasih Bu Leni, mudah-mudahan dari pra observasi yang kita lakukan hari ini tuh Bu Leni bisa nanti berjalan dengan baik Bu Leni dalam kelas, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, bisa mencapai tujuan yang sesuai yang kita inginkan. Terima kasih Bu Leni, mari kita nanti sebentar lagi akan masuk, saya akan ikut bersama Bu Leni. Yes. Terima kasih Bu Leni. Yes. Doa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu. Siang Bu. Sehat. Oke, ibu bilang pada pertemuan sebelumnya ya, kita akan
anak ibu udah pernah belajar tentang namanya pola bilangan atau konfigurasi objek. Contohnya seperti ini. Nih. Ada susunan 3 balok. Balok apa kotaknya? Kotak. Oke. Kotak susunan pertama itu 1. Susunan kedua 3. 4. 10. Kelimanya berapa? Berapa ya? 15. 15. 14 atau 15? 15. Nah, betul. Satu. Yang kanan itu 2. Kenal langsung. Ya. Oke. Ingat ya SMP belajar ini ya. Tapi kalau SMP dia hanya berbentuk ini, ada gambarnya kan? Enggak bilangan. Nah, kalau kita nanti di SMA itu hanya berbentuk bilangan. Maka bilangan ke yang 100 misalnya itu berapa? Ya, jadi itu perbedaan antara SMP sama ketika SMA. Ini bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu mempunyai pola. Punya pola kan? Dimana bilangannya itu ganjil semuanya. Kemudian apa? Antara bilangan pertama, kedua, ketiga kita bisa menentukan bilangan selanjutnya itu apa? Bisa kan? Bisa. Yuk, selanjutnya. Nah ini, kalau ini? Ayo. Kira-kira kalau ini namanya ini suku ya, suku 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertamanya berapa? Selisih? 1 dan contohnya gimana di sini? Kan tadi bilang 72. Nah, 7 ke 8 1. Nah, 8 ke 10 2. Oke. Itu namanya juga bilangan barisan bilangan ini nih. Oke? Nah, ini masih logika gampang ya. Ayo. Next. Nah, ini. Di sini berapa ini? Sama sini. Coba. Kan? 2, 8. Enggak nemu. Pola bukan Oh. polanya. Ini ada polanya, ada polanya. Apa-apa? 2, 1, 4, 3, 8, 9. 2, 16, 27. Ini 16. Iya. Tapi dari mana 16? Itu kan 2, 2, 1, 4. Baik ke depan. Boleh. Atau ditulis juga boleh. Nah. Sampingnya. 2, 1, 4, 3, 8, 9. Ini ke sini kan kali 2. Ini ke sini kali 3. Ini ke sini kali 2. Ini ke sini kali 3. Ini ke sini kali 2 sama dengan 16. Di sini kali 3 sama dengan 27. Oke? Yo, ambil. Ingat ya? Nih, melalui aktivitas menyusun stik es krim, ya, anak ibu nanti mampu mengidentifikasi pola bilangan. Pola bilangan yang tadi itu kali 2 kah atau tambah 2 kah, itu namanya pola. Pola bilangan pada barisan yang identifikasi dengan benar seperti yang ditentukan. Selanjutnya, melalui aktivitas penyelesaian masalah kontekstual, anak ibu nanti bisa menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmetika. Minggu lalu, ya, hari ini kita akan diskusi kelompoknya minggu lalu dari buku kasih tahu ya. Nah, nanti ada penilaian, ada penilaian itu ada 3. Yang
Jadi formatnya nanti bisa bekerja sama dengan nomornya. Dikasih jarak ya nak. Jadi kalau misalnya ceweknya dua-dua ya. Untuk apa? Iya, ini pensil siapa ya? Kalian? Oh, belum punya dia. Mana pun. Ya. Coba. Perhatiin dulu. Nah, kita main stick es krim bukan untuk main gini-gini. Oke? Oke. Coba dilihat. Nih. Ini susunan stick es krim toh. Ya. Susunannya bentuk apa? Segitiga. Ada berapa buah stick es krimnya? Balik nih, balik. Jago sampai halaman berapa? Sampai belakang. Kedua, saya akan menjelaskan bagaimana kita mendapatkan rumus untuk mencari suku keberapa atau UN, di mana pada kertas tersebut ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah jumlah tiap susunan stick membentuk suatu barisan? Jawabannya adalah iya. Apakah Nanti nak kalau ada yang mau di sana sama boleh ya. Ya, Bu. apakah barisan tersebut memiliki pola? Dan jawabannya iya, polanya yaitu plus 2. Lalu selanjutnya apakah pola barisan tersebut yaitu berbentuk segitiga? Lalu dari susunan stick di atas kita dapat menuliskan barisan bilangan seperti di bawah ini. Suku pertama atau U1 yaitu 3, U2 yaitu 5, U3
U3 yaitu 7, U4 yaitu 9, dan seterusnya sampai U7 yaitu 15. Lalu selanjutnya coba perhatikan adakah perbedaan antara suku pertama atau U1, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat, yaitu ada. Lalu berapakah bedanya? Bedanya yaitu 2. Apakah beda antara sukunya tetap? Jawabannya adalah tetap. Maka jadi barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang memiliki pola bilangan yang akan membentuk suatu barisan. Lalu di sini kita akan mencari bagaimana kita dapat menentukan suku UN, rumus UN, yaitu di mana juga ada dapat pertanyaan tentukan jumlah stik pada suku ke-100 itu menggunakan rumus UN, yang di mana terdapat kali B. Maka untuk mencari suku ke-100 yaitu U100 sama dengan A-nya itu adalah 3 ditambah N itu merupakan ini nilai yang akan kita cari yaitu 100 dikurang 1 dikali B-nya adalah 2, lalu sama dengan 3 ditambah 100 dikurang 1 adalah 99 dikali 2, 3 ditambah 99 kali 2 yaitu 198, maka ditambah 3 yaitu 201. Jadi suku ke-100 dari susunan stik tersebut jumlahnya yaitu 201. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, Ibu. Kira-kira ada yang berbeda nggak? Sama dapat sukunya? Suku ke-100 berapa? 200? 1. Mencari rumusnya, paham nggak? Paham. Nonton ya. Nah, coba tadi pengertian barisan bilangan aritmetika tadi apa pengertiannya? Kalau punya Indah tadi apa ya? Pengertian barisan aritmetika? Yaitu memiliki pola barisan yang akan barisan bilangan yang memiliki pola bilangan yang akan membentuk barisan. Nah, ya kelompok lain apa? Kelompok bisa. Kelompok ini tunggu dulu. Siapa? Kalian. Yaitu kita di sini kita untuk menyusun kembali hasil penyusunan stik yang telah Anda lakukan pada video pertama, yaitu susunan ke-1 kan 3. Tadi kan sudah dijelaskan oleh saudari Indah bahwa susunan pertama 3, susunan kedua 5, susunan 3 7, susunan keempat 9 sampai seterusnya. Kemudian yang pertama, berdasarkan tabel di atas, berapakah jumlah susunan stik pertama atau S2? Itu bisa kita dapatkan dari susunan stik pertama S2. S2 itu jumlah S2 itu sama dengan jumlah susunan stik pertama dan jumlah susunan stik kedua, yaitu sama dengan U1 tambah U2. Tadi U1 nya adalah 3 dan U2 nya adalah 5, maka S2 sama dengan 8. Kemudian untuk perhitungan yang kedua, jumlah susunan 3 pada stik pertama yaitu S3. Untuk S3 itu yaitu S3 sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 sama dengan 3 tambah 5 tambah 7. 3 tambah 5 8 dan 8 tambah 7 sama dengan 15 sampai seterusnya itu terus. Kemudian rumusnya masukkan. Rumusnya kita masukkan tadi kan S100 kan sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Kan N nya 100, maka sama dengan 100 kali 2. Tadi A nya kan suku pertama, Ya. U1 kan sama dengan 3 tambah N nya 100 kurang 1 kurang 1 kali B. B sisi yaitu 2.
100 dibagi 2 50 dikali 2 kali 3 apa? 99 kali 2. Kita kerjakan dulu ya, ada dalam kurung. Ya. 6 tambah 9 kali 2. 11 kali 2 198. tambah 198 kali 2. Maka 6 tambah 198 sama dengan 204. Oke, jika kita kali 50 kali 204 hasilnya 1000, 2200. Oke, dengerin lagi. Kan yang kita tahu ini satunya 100, duanya 120, tiganya 110. Terus kita cari bedanya. Beda tadi kan U1, U2 kurang U1. Maka 120 kurang 100 dengan 20. Kuliah nak, barisan bilangan ini banyak munculnya. Seperti yang tadi dia, kalau aritmetika 1, 2. Nanti kalau kita mau kerja nak, itu yang 3 pola biasanya. Lebih dari 1 pola dia. Kalau 1 pola itu tingkatannya, untuk ada SMA kan kalau untuk cari kerja itu 3 pola. Contohnya 3 baris ini beda, nanti 3 baris beda, 3 baris beda. Tapi untuk tes kerja pegawai itu muncul itu. Ya, jadi itu ingat-ingat. Nah, untuk SN tadi, nah ini dari aritmetika disebutkan sama SN, itu merupakan jumlah. Kalau SN itu jumlah, kalau UN itu suku ke. N Kalau SN itu jumlah. N N keberapa? Itu ya. Nah, rumusnya ini tadi seperti yang sama si dia. SN sama dengan setengah N tambah 2A dikali S kurang 1 kali dan D. Ini ada 2 rumus kan? Ini rumus pertama, rumus yang kedua yaitu setengah N tambah A ditambah UN. Oke. Nah ini kuis. Ibu kasih waktu 2 menit. Apa nih kamu kan? Ayo. Ayo. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Teni. Gimana kabarnya, Bu Teni? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Bu Teni. Pada kesempatan kali ini sengaja nih Ibu, setelah kita melakukan observasi kemarin di dalam kelas, Bu Teni juga sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas juga dengan baik, dan kita memang juga sudah melaksanakan pra-observasi juga, dan sekarang kita mungkin akan melaksanakan pasca observasinya Bu untuk kegiatan kita kemarin di dalam kelas. Kira-kira Ibu udah siap nih? Udah siap. Jom dulu. Harus siap. Bagi Bu, kita mungkin sambil santai nih Bu, ada beberapa hal yang ingin kita observasi sama Ibu hari ini. Mungkin yang pertama mungkin mau bertanya nih sebagai kepada Ibu nih, bagaimana pendapat Ibu nih terlebih dahulu kemarin setelah Ibu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas Pendapatnya untuk semuanya. untuk penyajian materi ini Ibu terlebih dahulu di dalam kelas kemarin? Ini materi kalau kemarin itu menurut saya tuh alhamdulillah jalan kegiatan itu berjalan sesuai yang direncanakan. Cuman mungkin karena waktunya habis
penugasannya nggak sampai dan untungnya kuisnya berjalan. Kuis sampai apa kuis berjalan. Kuisnya berjalan. Kemudian mungkin ya Bu, dari mungkin alhamdulillah dari perjalanan kemarin sampai terakhir juga sudah alhamdulillah sudah berjalan. Apakah dalam pembelajaran Ibu kemarin sesuai dengan apa yang Ibu sudah rencanakan di FTV yang kemarin kita bahas? Iya, kalau kemarin alhamdulillah berjalan, hampir semuanya berjalan. Cuman mungkin saya lupa motivasi secara verbal tadi ya. Karena saya, kalau motivasi secara video itu kan udah saya paparkan. Tapi motivasi secara verbal itu harus harus gitu itu tuh mobil yang belum karena terlupa. Biasanya kan setelah persepsi kita tuh langsung menuju ke inti, padahal harusnya motivasi dulu. Nah, motivasi itu yang verbal dari sayanya yang terlewat. Itu mungkin karena kita dalam kelas juga kadang-kadang kan faktor kelas juga ya. Iya, banyak faktornya kan kalau kayak gitu. Terus kan enak aja dari persepsi itu langsung menuju ke sini tuh loh, dinyambungkan ke materi yang akan datang tuh nyambung aja, enak aja gitu. Memang lupa secara kayaknya ada yang kurang apa iya atau motivasi secara verbal tuh nggak ada. Sama kemarin tuh juga sebenarnya berdoa sama Bapak lupa. Padahal udah makanya setiap hari kita lakuin ya kan, tapi itu lupa. Kadang itu lah yang terlalu kita prepare ternyata udah masuk itu ada saja. Ada beban juga ternyata itu. Sedikit banyak ada Pak, tapi untungnya ada kejadian anak yang menyebabkan hal terjadi itu jadi ya terus gitu. Asik dalam kegiatan pembelajaran lah. Nah mungkin dari kegiatan kemarin yang sudah kita laksanakan Ibu di dalam kelasnya, salah satunya mungkin apa sih yang kira-kira Ibu bisa ceritakan dari hal-hal yang merasa Ibu sudah memuaskan dalam pembelajaran kemarin ini? Sudah memuaskan. Iya. Kalau sudah memuaskannya mungkin dalam hal pembelajaran kita kemarin. Ini kali ya manfaatin medianya mungkin ya. Terus saya itu ya bersyukur sih itu tuh dapat dari media anak itu karena tuh bisa nyusun ke situ gitu. Dan itu yang menurut saya paling bagus dari media itu karena aku bisa lo paham gitu. Media yang konkret bahwa ke abstrak itu nyambung. Itu jadi menurut saya paling. Kira-kira terus kemudian ketercapaian Ibu nih dalam pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan kemarin itu bagaimana? Tercapaiannya Pak Asal menurut pasal gimana? Ketercapaian ini ya. Kalau menurut saya Ibu lah kan? kalau menurut saya sih 70%. 70%. Karena pada dasarnya kemarin itu kan saya hanya nonton anak dari barang konkret itu ke abstraknya itu bagaimana. Sementara untuk aplikasi ke bentuk masalah yang lebih konkret lagi, lebih abstrak yang lainnya, lebih kompleks lagi itu belum. Itu materi dasar untuk nemuin konsepnya. Dan itu kemarin menurut saya dapat. Jadi saya yakin sekitar 70% saya yakin saya dapat. Atau mungkin antusiasme mendapati Iya. media yang kita buat ya. Mereka tuh kan, Bu ngapain sih bawa es krim ini? Es krim apa bekas ibu ya? Stik es krimnya ya sebagian memang dari saya, bekas anak saya. Sebagian besar saya beli. Mungkin bisa dari mainannya tidak berguna bisa menjadi media pembelajaran. Iya. Dari materi yang kemarin Ibu bahas nih dalam kelas ini kira-kira apa sih yang menjadi kesulitan yang berarti bagi siswa? Mungkin siswa sangat sulit sekali nih di bagian materi Ibu yang mana kemarin. Kesulitannya itu mungkin di bagian ini ya kayak operasi aljabarnya. Nah kalau dari rumus itu kan hanya menentukan rumus itu kan kita nggak bisa pakai angka. Untuk menentukan rumus matematika itu kan kita harus pakai simbol huruf dan sebagainya.
Dan mereka tuh misalnya kita nambahin 1 ditambah 3 ada tahu 4. Tapi kalau ada ditambah UN itu berapa? Nah, itu anak tuh yang menuliskan ini apa ini? Nah kayak gitu. Jadi menurut saya itu pas ketika dia nemuin konsep itu kan dioperasikan sebenarnya. Kayak kemarin ketika anak presentasi itu kan ada yang salah tuh. Pak Kodet ada yang salah ketika dioperasi itu kan. Itu memang saya sengaja langsung saya perbaiki. Karena kalau nanti diperbaiki di akhir mereka sepertinya satu konsep tuh, ngehnya itu. Jadi kalau udah ke ending nanti malah ini, tapi kalau langsung tengah, oh ini salahnya langsung diperbaiki gini. Oh iya ya, pantas juga nemu. Nah, jadi kayak gitu. Kan anak juga menemukan sendiri akhirnya gitu. Iya, ya. karena makasih cuma karena situ salah. Jadi kalau saya matematika kan seperti itu. Kalau dari awal prosesnya sudah salah, maka saya nggak beranggapan bahwa endingnya itu benar. Karena saya prosesnya dulu. Walaupun endingnya itu kan bisa jadi kalau yang beruntung bisa jadi endingnya benar, tapi caranya salah. Nah, makanya saya diproses kalau jawaban hitungnya itu sih yang jadi PR Siswa sama. ya. Itu untuk siswa ibu ya. Kalau kira-kira untuk ibunya sendiri nih, nah itu kan tadi kesulitan siswa dalam menemukannya. Kalau ibu sendiri itu dalam yang menurut ibu paling sulit mungkin. Nah itulah Pak, kan tantangan menemukan rumus itu. Kalau tantangannya itu mencari media, terus membuat hal itu runtut dari 1 sampai ke 10 runtut tanpa ada celah. Nah itu yang saya kesulitan. Nah itu saya meruntutkan dari masalah ini nanti itu bisa jadinya ke sini, dari sini bisa ke sini, itu yang saya kesulitan. Karena mungkin saya pribadi yang tidak terlalu memahami materi itu. Sebagian besar materi itu kan bisa dibawa ke alam, maksudnya ke sekitar kita ya, itu kita tapi mungkin karena saya yang kurang atau ya bisa jadi saya yang kurang membawa itulah, membawa apa yang jadi nyata tuh bisa dibawa ke konsep. Itu udah bawa ke konsep baru balik lagi ke nyata lagi. Itu tuh yang menemukannya ya, butuh inspirasi besar. Jadi mungkin ini lagi ya. Dari adanya kesulitan siswa tadi, kesulitan ibu, mungkin ada alternatif lagi. Mungkin menurut ibu nih alternatif apa yang bisa ibu lakukan untuk mengatasi dari kesulitan antara siswa dan kesulitan? Kalau kesulitan siswa, mungkin pertama mereka tuh sulit untuk ada anak tuh tidak paham, tapi dia tidak bisa mengutarakan dia tidak pahamnya di mana. Nah itu jadi karena itu saya harus memang kadang tuh tanya satu-satu, kamu pahamnya di mana? Saya di sini kalau di sini kenapa seperti ini ya Bu ya? Menurut kamu gimana? Nah itu tuh menjalin komunikasi mungkin ya. Nah itu. Terus kalau dari segi apa ya operasi itu, nah itu di PR karena ternyata anak beberapa dari kita di matematika itu ternyata operasinya salah, mungkin di SD atau SMP nya saya nggak tahu. Kalau saya berpikirnya pasti di SMP, kalau SMP mungkin berpikir di SD kenanya seperti anak itu mengalami bagi itu yang kurang, konsepnya dapet tapi operasi jadi setengah operasi itu salah. Itu ini mungkin dari proses pembelajaran kita kemarin kan memang sudah optimal itu ya. Kalau prosesnya optimal, cuman ketika itu anak menyelesaikan masalah itu membawa masalah ke konsepnya itu memilih informasi yang benar, ini yang dipakai yang A saja, yang B tidak dipakai. Nah itu tuh itu itu yang pertama. Yang kedua memang kalau itu Pak mungkin hanya sekitar 30% tidak tahu memasukkan mana yang dipakai mana yang tidak. Tapi kalau operasi ini Pak itu 55%. 50% besar. Operasi. Karena kemarin kita juga melaksanakan kelompok dan kuisnya juga sangat luar biasa ya Bu ya. Iya. Kuisnya sangat luar biasa, antusiasnya kayak kalau kita perhatikan kemarin luar biasa. Bahkan ada yang cuma berapa menit kemarin ya Bu ya. 2 menit. 2 menit langsung selesai. Sengaja saya kasih kuis untuk angka cari ininya. Jadi itu ya mungkin karena saya dulu SMA SMP sering begitu kan kayak ternyata itu ngefek Pak. Iya betul. Iya. Nah, Pengalaman kita. Kuis itu sangat seru karena ketika
ketika tidak berhasil itu kecewa. Ketika hasil kita benar tidak sempat ngantar itu kecewa. Itu kecewa luar Dan biasa. ketika kita berhasil dan benar itu rasanya luar biasa. Di situ sesekali memang saya selipkan hal itu. Iya. Karena memang dari kursi itu juga mungkin menantang mahasiswa luar biasa, maksudnya mereka juga harus termotivasi. Iya, juga, ya kan? itu kan menurut saya itu kan muji mereka itu kan karena materi bukan pengantar ya, masih dasar, belum masuk ke masalah yang kompleks. Jadi saya itu ingin muji mereka tuh kira-kira paham nggak ya? Ternyata ya nggak sampai 50% sih, tapi ada sekitar kemarin 12 siswa ngantar 2 menit. Saya tuh wah sudah bisa. Biasa karena matematika ini kan. Jamnya agak jam siang pula ya kan. Di jam siang 2 menit bisa nganter, mengantar ya, alhamdulillah. Jadi mungkin dari semua yang Pak Saudara Ibu sampaikan ini dan apa yang sudah kita analisa kemarin dan itu sudah kita cek lagi dari apa yang sudah dilakukan Ibu kemarin di kelas, mungkin kira-kira apa sih yang akan Ibu lakukan lagi ini untuk pertemuan yang akan datang di pelajaran matematika di kelas yang kita observasi kemarin? Pertemuan yang akan datang kalau kita lanjut dari yang kemarin, mungkin saya ini ya memberikan masalah yang lebih dari yang kemarin. Jadi kemarin itu kan masalahnya mungkin masih yang sederhana, yang ada di masalah itu jelas yang terpakai apa. Mengambil soalnya itu lebih banyak lebih menantang dan disisipkan ke materi yang bukan, kalau nggak saya kan punya barisan materi matematika, nanti diselipkan materi lainnya, jadi ada di blending sedikit. Karena biasanya anak kalau hanya barisan matematika aritmetika saja ngerti, tapi kalau sudah ada terbiasa dengan yang satu lagi, ternyata gini yang mengaitkan iya, mengaitkan. Oh, berarti harus pakai aritmetika dulu baru geometri, nanti harus ini baru kayak gini kan, naik kayak gitu. Jadi ngeblend. Jadi menyamakan untuk bagaimana biar bisa coaching langsung menyingkronkan antara pertemuan yang hari ini dengan hari yang akan datang atau pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih Bu Leni, mungkin itu saja yang bisa kita informasikan hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita ke depan akan semakin lebih baik, bisa membawa perubahan kepada yang lebih baik juga kepada siswa-siswa kita, dan kita menjadi guru-guru yang selalu diingatkan. Amin, harapannya guru yang dirindukan. Tapi dari dirindukan. Menurut ibu dirindukan mulai. Menurut saya mulai dirindukan. Makanya tahun ini saya di fase yang daripada tahun kemarin di fase meningkat, asal saya nyaman sama anak. Refleksi simpul sebelum kita cinta. Dari Bu. Ya, beliau nanti refleksinya apa? Baik Bu, kira-kira kesimpulan untuk kegiatan kita hari ini ya Pak ya? Ikut kegiatan hari ini Bu. Menurut saya bagus ya Pak, membawa dampak yang bagus. Karena secara tidak langsung di supervisi itu walaupun dengan teman sendiri ternyata ada beban. Ada beban deg-degan jadi ada beban. Walaupun mungkin bebannya tidak setinggi yang kalau atasan kita gitu ya Pak ya. Walaupun kan atasan kita sebenarnya fair ya Pak ya, nggak terlalu menekan dan sebagainya. Tapi kalau supervisi itu kan ada beban. Itu karena beban itu kita harus putar kita, oh harus gimana, jadi itu refleksinya di situ supaya bikin strategi mendadak. iya Pak, bikin strategi mendadak, ternyata mendadak itu ada baiknya juga. Baik Bu, terima kasih untuk ini, terima kasih atas masukannya juga hari ini. Tadi kita kembali menjadi guru yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.